Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Tafaqquh fid Din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di. Sebelum kita masuk ke surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah, ini masih ada kata pengantar dari penulis, ya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Amma ba'du. Ketika ilmu tafsir Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu secara mutlak, paling penting dan paling patut untuk diteliti makna-maknanya serta dipahami pola-polanya, karena ia merupakan perkara yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dia menurunkannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi hamba, sebagai pemberi keterangan bagi seluruh urusan, sebagai perinci bagi seluruh perkara yang mereka butuhkan dalam agama, dunia ataupun akhirat mereka. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah bahwasanya memahami sebagiannya atau sekumpulan darinya akan membantu dalam memahami keseluruhannya. Dan oleh karena Al-Quran dari awal hingga akhirnya berkisar pada dasar-dasar yang berguna, hakikat-hakikat dan syariat-syariat yang agung, hukum-hukum yang baik, dan keyakinan-keyakinan yang benar, ia mengarahkan hamba kepada kebaikan, menghindarkan mereka dari kejahatan. Ia mengulang-ulang penetapan akan hal itu dan mengungkapkannya dengan segala gaya bahasa dan pengubahan kata yang sesuai dengan puncak kemudahan, gampang dan akurat, serta keindahan yang tidak ada bandingnya. Dan berulang-ulang saya diminta oleh beberapa sahabat untuk menyebarluaskan tafsir ini secara keseluruhannya. Dan mereka mendesak untuk itu karena melihat faidahnya yang begitu besar. Namun saya meminta maaf untuk itu karena apa yang mereka minta itu sangatlah sulit sekali. Karena panjang sekali dan juga pada masa-masa sekarang ini kecenderungan masyarakat sangat minim terhadap tulisan-tulisan yang panjang lebar. Maka saya hanya memenuhi keinginan mereka untuk menerbitkan buku tersebut, yaitu hanya menerbitkan 1 jilid saja dari jilid-jilid buku tafsir ini. Di sini dijelaskan, ini adalah keinginan Syekh dan sungguh telah dicetak jilid kelima saja pada saat Syekh, maksudnya Syekh As-Sa'di ini masih hidup, ya. Kemudian buku ini dicetak secara keseluruhan setelah Syekh rahimahullah wafat. Dan akhirnya terpilihlah jilid pertengahan dari surat Al-Kahfi hingga akhir surat An-Naml, ya, di jilid kelima yang diterbitkannya waktu Syekh masih hidup. Karena hal yang tidak dapat dihasilkan semuanya tidak berarti harus ditinggalkan semuanya. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala dan berharap kepadanya agar menjadikan usaha ini semata hanya karena wajahnya yang berguna bagi kami dan saudara-saudara kami, dan memberikan kepada kami pertolongannya, perhatian dan taufiknya, karena dia adalah Zat yang maha dermawan lagi maha mulia, lagi maha lembut, lagi maha penyayang. Dan saya ikutkan buku tafsir ini dengan pokok-pokok dan hal-hal umum atau kuliat dalam ilmu tafsir, agar bisa menangkap makna-makna yang mungkin saja tertinggal bagi pembaca budiman pada jilid-jilid buku selain jilid ini. Karena sesungguhnya pokok-pokok dan hal-hal umum tersebut merupakan pondasi di atasnya segala hal-hal yang bersangkutan dengan furu atau cabang dan bagian-bagian atau juz'iyat dibangun.
dan moga diperoleh dengannya faidah dan guna walaupun dengan penjelasan yang singkat, di mana faidah atau guna itu tidak didapatkan pada penjelasan yang panjang, dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Baik, ini masih pengantar tambahan ya, atau mungkin di serial yang dicetak dari sebagian tafsir ini ketika Syekh As-Sa'di masih hidup. Kita akan masuk ke surat Al-Fatihah ya. Tafsir surat Al-Fatihah atau artinya pembukaan ya. Surat Al-Fatihah surat pertama ya, terdiri dari 7 ayat. Surat Makkiyah dan di juz pertama ya. Tema dari surat Al-Fatihah ini ya, pujian dan pemuliaan kepada Allah ya. Dari ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tafsir ayat pertama ya, maksudnya saya memulai dengan setiap nama milik Allah Ta'ala, karena kata ism adalah kata tunggal yang disandarkan, maka ia meliputi seluruh Asmaul Husna ya, atau nama-nama Allah yang baik-baik. Lafaz Allah adalah yang dituhankan, yang disembah, dan yang berhak diesakan dalam ibadah. Allah adalah yang dituhankan, yang disembah, dan yang berhak diesakan dalam ibadah. Karena dia bersifat dengan sifat dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki kasih yang luas dan besar, yang meliputi segala sesuatu, dan menyentuh ya, dan menyentuh seluruh yang hidup ya, yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Mereka itu mendapatkan kasih yang mutlak, sedangkan orang-orang selain mereka hanya mendapatkan sebagian dari kasih itu. Kita ulangi, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki kasih yang luas dan besar, yang meliputi segala sesuatu dan menyentuh seluruh yang hidup, yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Mereka itu mendapatkan kasih yang mutlak. Sedangkan orang-orang selain mereka hanya mendapatkan sebagian dari kasih itu. Dan ketahuilah bahwa di antara kaidah yang telah disepakati di antara salaf umat ini dan para imam ulama adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum tentang sifat tersebut. Mereka beriman bahwasanya Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang berarti memiliki rahmat di mana Dia bersifat dengannya yang berkaitan dengan hamba-hamba yang dirahmati. Maka nikmat-nikmat itu seharusnya adalah salah satu bekas dari rahmatnya. Dan demikianlah juga pada seluruh nama-nama Allah.
dikatakan tentang yang maha mengetahui, bahwasanya dia adalah maha mengetahui dan memiliki ilmu di mana dia mengetahui dengannya segala sesuatu. Juga dia maha kuasa, yakni bahwasanya dia adalah kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, ayat kedua ya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaan dan karena perbuatan-perbuatannya yang berkisar di antara karunia dan keadilan. Segala pujian yang sempurna hanya baginya dalam segala bentuknya. Rabbil alamin, ya. Rabb semesta alam. Rabb adalah sang pemelihara sekalian alam. Rabb adalah sang pemelihara sekalian alam. Dan alam itu adalah siapa saja yang selain dari Allah, yang Allah ciptakan dan menyiapkan bagi mereka sarana-sarana, memberikan kepada mereka nikmat yang besar, yang mana bila mereka kehilangan kenikmatan itu, niscaya mereka tidak akan bertahan hidup. Dan apapun kenikmatan yang ada pada mereka, maka itu semua adalah darinya Ta'ala. Pemeliharaan Allah terhadap makhluknya ada dua macam. Ya. Ada umum dan khusus. Pemeliharaan umum adalah dia menciptakan makhluk. Ya, pemeliharaan umum, Allah menciptakan makhluk, memberi mereka rizki, memberi mereka hidayah kepada hal yang berguna bagi mereka, yang merupakan sarana terpenting bagi mereka dalam mempertahankan hidup dunia. Dan ya, pemeliharaan khusus adalah pemeliharaannya terhadap kekasih-kekasihnya. Dia memelihara mereka dengan keimanan, membimbing mereka kepadanya, menyempurnakan hal itu untuk mereka, menolak mereka dari rintangan dan halangan yang membatasi antara mereka dengannya. Hakikatnya adalah pemeliharaan bimbingan ya, atau taufik kepada segala yang baik dan menjauhkan dari kejahatan. Dan mungkin saja makna ini merupakan rahasia dari banyaknya doa-doa para nabi ya, memakai kata Rabb, karena seluruh tuntutan permintaan mereka termasuk dalam naungan rububiyahnya yang khusus. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, atau Rabb sekalian alam, menunjukkan kepada keesaannya dalam penciptaannya, pengaturannya, kenikmatan, kesempurnaan kekayaannya, serta kesempurnaan kebutuhan sekalian alam kepadanya dalam segala bentuk dan sudut pandang. Jadi firman Allah Rabbil alamin, artinya Rabb sekalian alam, menunjukkan kepada keesaannya dalam penciptaannya, pengaturan, kenikmatan, kesempurnaan kekayaannya, serta kesempurnaan kebutuhan sekalian alam kepadanya dalam segala bentuk dan sudut pandang. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya ya. Di dalam ayat pertama. Kita lanjut ke ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yakni yang menguasai, yaitu zat yang bersifat memiliki, yang diantara tanda-tandanya adalah bahwa dia memerintah dan melarang. Ya. Jadi maliki, yakni zat yang bersifat memiliki, yang diantara tanda-tandanya adalah bahwa dia memerintah dan melarang, memberikan balasan dan memberikan hukuman, bertindak dengan kekuasaannya dengan segala bentuk tindakan. Dia sandarkan kata menguasai kepada kalimat hari pembalasan, Yaumiddin. Yang dimaksud adalah hari kiamat,
Hari di mana manusia akan diberikan balasan perbuatan-perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Karena pada hari itu akan nampak jelas terungkap bagi seluruh makhluk dengan sejelas-jelasnya kesempurnaan kekuasaan Allah, keadilan serta hikmahnya, dan kekuasaan-kekuasaan para makhluk terputus di sana. Hingga pada hari itu akan sama antara para raja dengan rakyat jelata, budak dan manusia merdeka. Semuanya tunduk di bawah keagungan Allah, patuh karena kemuliaannya, seraya menunggu perhitungannya dengan mengharap-harap ganjarannya dan khawatir terhadap hukumannya. Oleh karena itu, dia menyebutkan kata tersebut secara khusus di sini, karena kalau tidak demikian, pastilah dia adalah penguasa hari pembalasan maupun hari-hari selainnya. Ya, maksudnya disandarkan secara khusus ya, Malik Yaumiddin, agar mengingatkan tentang kemahakuasaan Allah, wabil khusus ya, terkhusus kelak nanti di yaumil akhir. Karena memang pada hakikatnya Allah adalah penguasa seluruh hari-hari. Ayat kelima, firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yakni kami mengkhususkan kepadamu semata. Kami peruntukkan segala ibadah dan permintaan akan pertolongan. Dimaknai demikian karena mendahulukan suatu kata yang menjadi objek menunjukkan suatu pembatasan. Yakni menetapkan hal tersebut bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Menetapkan hal tersebut ya, bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Maka seolah-olah berkata, kami menyembahmu dan tidak menyembah selain darimu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan selain darimu. Didahulukannya penyebutan ibadah daripada permintaan akan pertolongan adalah di antara bentuk mendahulukan yang umum dari hal yang khusus, serta perhatian dalam mendahulukan hak-hak Allah daripada hak hambanya. Ibadah adalah sebuah kata. Ya. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup ya, apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya berupa perbuatan maupun perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Sekali lagi, ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya berupa perbuatan maupun perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Dan memohon pertolongan adalah bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan, diiringi dengan keyakinan yang kuat kepadanya dalam mewujudkan semua ini. Kita ulangi, memohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in, adalah bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan, diiringi dengan keyakinan yang kuat kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Melaksanakan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya merupakan jalan bagi sebuah kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari segala kejahatan. Maka tidaklah ada cara untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut. Dan sesungguhnya sebuah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah apabila ibadah tersebut diambil contohnya dari Rasulullah SAW yang dilaksanakan dengan tujuan mencari wajah Allah semata. Dengan kedua faktor ini jadilah perbuatan bersangkutan sebagai ibadah. Disebutkannya permohonan pertolongan
setelah ibadah, padahal sebenarnya memohon pertolongan itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Adalah karena kebutuhan hamba di dalam seluruh ibadah-ibadah mereka kepada permohonan akan pertolongan kepada Allah Ta'ala tersebut. Sebab bila Allah tidak menolongnya, ya, maka tidak akan terwujud untuknya sesuatu yang dikehendakinya dari melaksanakan perintah maupun menghindari larangan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya, tuntunlah kami, bimbinglah kami, arahkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang sangat jelas yang menghantarkan kepada Allah dan kepada surganya, yaitu mengetahui kebenaran dan melaksanakannya. Tunjukilah kami kepada jalan tersebut dan juga tunjukilah kami di jalan itu. Tunjukilah kami kepada jalan tersebut dan tunjukilah kami di jalan itu. Maka petunjuk kepada jalan adalah konsisten terhadap agama Islam dan meninggalkan agama-agama selainnya. Petunjuk kepada jalan meliputi petunjuk kepada seluruh perincian-perincian agama, baik ilmu maupun amalannya. Petunjuk kepada jalan meliputi petunjuk kepada seluruh perincian-perincian agama, baik ilmu maupun amalannya. Oleh karena itu, doa ini adalah termasuk doa yang paling lengkap dan paling berguna bagi seorang hamba. Dengan demikian, maka wajiblah atas manusia untuk berdoa kepada Allah dengan doa itu dalam setiap rakaat salatnya. Karena kebutuhannya yang sangat kepada hal tersebut, dan jalan yang lurus itu adalah ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari para nabi, orang-orang yang benar dalam keimanan atau as-sadiqun, para syuhada dan orang-orang soleh. Ghairi, bukan jalan al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran namun meninggalkan kebenaran tersebut seperti Yahudi. Jadi al-maghdubi alaihim itu mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran namun meninggalkan kebenaran tersebut, ya, seperti Yahudi dan semisal mereka. Dan bukan pula jalan ad-dhalin, ya, mereka yang sesat, ya, ini orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan, ya, seperti Nasrani dan semisalnya. Jadi kalau al-maghdubi alaihim tadi apa? Meninggalkan kebenaran, ya, mengetahui kebenaran tapi meninggalkannya. Ya. Kalau ad-dhalin, meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan. Surat ini dengan keringkasannya meliputi hal yang tidak diliputi oleh surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Surat ini mengandung macam-macam tauhid yang 3, yaitu tauhid rububiyah yang disarikan dari firman-Nya Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, yang disarikan dari kata Allah dalam firman-Nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan ketiga, tauhid asma wa sifah, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengingkari, memisahkan dan menyerupakan. Di mana sesungguhnya hal itu ditunjukkan oleh kata alhamdu, pujian, ya, sebagaimana yang telah lalu. Demikian juga surat ini mengandung penetapan akan kenabian dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena hal itu tidak akan mungkin tanpa adanya risalah. Juga penetapan akan balasan bagi segala perbuatan, yaitu dalam firman-Nya Maliki yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Dan bahwasanya balasan itu terjadi dengan keadilan,
karena pembalasan adalah ganjaran dengan adil. Dan penetapan akan takdir bahwasanya seorang hamba itu benar-benar sebagai pelaku berbeda dengan pemikiran Al-Qadariyah maupun Al-Jabbariyah. Bahkan ia mengandung penolakan terhadap ahli-ahli bid'ah dan kesesatan seperti dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena ia bermakna mengetahui yang benar lalu mengamalkannya. Sedangkan setiap pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan adalah menyimpang dari semua itu. Juga mengandung ajaran untuk ikhlas beragama hanya untuk Allah Ta'ala semata, baik ibadah maupun permohonan pertolongan, yaitu dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya segala pujian hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ya, tafsir Al-Qur'an ini dan wabil khusus tafsir As-Sa'di yang sedang kita kaji ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.